Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pada kesempatan kali ini di bagian saya, insya Allah saya akan menjelaskan tentang secara keseluruhan dan atau yang biasa kita sebut dengan latar belakang dan terkait dengan definisi hakikat ilmu pendidikan. Nah, apa yang akan kita bahas? Kami bahas pada malam hari ini, insya Allah. Pada malam hari ini kami akan membahas mengenai hakikat ilmu pendidikan. Yang pendidikan tersebut juga bisa dibilang merupakan salah satu aspek yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia, yang berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan potensi diri, membentuk kepribadian, serta menyiapkan individu agar mampu berperan aktif dalam masyarakat. Tanpa adanya pendidikan, manusia sulit berkembang secara optimal, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya. Maka dengan itu pendidikan sangat tinggi kedudukannya dan sangat penting kehadirannya di dalam kehidupan manusia, sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia sangat fokus dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan juga pendidikan sebagai satu disiplin keilmuan tidak hanya dapat dipahami sebagai praktik atau aktivitas pendidikan semata, tapi juga sebagai ilmu yang memiliki dasar, ruang lingkup, metode, dan tujuan yang jelas. Selain itu juga hubungan antara manusia dengan ilmu pendidikan juga tidak bisa dilepaskan. Manusia merupakan objek sekaligus subjek dalam proses pendidikan, sehingga perkembangan ilmu pendidikan senantiasa diarahkan untuk memfasilitasi manusia mencapai tujuan hidupnya. Lebih jauh lagi, ilmu pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Ia berfungsi sebagai pijakan teoritis bagi pendidik, pembuat kebijakan, serta lembaga pendidikan dalam menyusun strategi, metode, kurikulum, dan semua perencanaan pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, pada makalah yang kami susun dan presentasi yang akan kami presentasikan, insya Allah akan ada 6 poin, yaitu hakikat ilmu pendidikan, dasar ilmu pendidikan, ruang lingkup ilmu pendidikan, hubungan antara manusia dengan ilmu pendidikan, kedudukan ilmu pendidikan sebagai ilmu, dan yang terakhir peranan dan kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Begitu. Nah, kami masuk ke definisi hakikat ilmu pendidikan. Pengertian ilmu. Pada definisi hakikat ilmu pendidikan kami akan membahas pertama, yaitu pengertian kata ilmu, yang dari secara bahasa ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu ilm, yang berarti pengetahuan, pembelajaran, atau kesadaran akan sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditulis tahun 2022, ilmu didefinisikan sebagai pengetahuan yang sistematis dan tersusun rapi mengenai sesuatu yang diperoleh melalui pengalaman dan pembelajaran. Pengertian ilmu juga dijelaskan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud nomor 49 pasal 1 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang menyebutkan bahwa ilmu adalah hasil pengolahan akal budi manusia yang dibentuk secara sistematis dengan menggunakan metode tertentu untuk menerangkan gejala-gejala alam, sosial, maupun budaya yang dapat diuji kebenarannya. Nah, disusun juga dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 ayat kedua, yang menyebutkan bahwa ilmu adalah sekumpulan pengetahuan yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan pendekatan ilmiah yang meliputi pengkajian, penemuan, dan pengembangan untuk menghasilkan kebenaran, penjelasan, serta pemahaman tentang fenomena. Nah, dijelaskan juga oleh Surya Sumantri tahun 2005, ditulis tahun 2005 di halaman 45, bahwa ilmu adalah keseluruhan pengetahuan yang tersusun secara logis dan sistematis yang kebenarannya dapat diuji secara empiris. Dan dijelaskan oleh Hendro Puspito tahun 89 di halaman 8 di bukunya, bahwa ilmu merupakan rangkaian pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan berlaku umum yang dapat juga
digunakan untuk menjelaskan serta memprediksi suatu gejala, begitu. Nah, dari keterangan di atas, dari yang dicantumkan di Permendikbud, di Undang-Undang Dasar, dan keterangan dari para ahli, dapat kami simpulkan bahwa ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang diperoleh melalui proses yang sistematis, logis, dan menggunakan metode tertentu sehingga kebenarannya dapat diuji serta dipertanggungjawabkan, gitu. Nah, kita masuk ke pengertian pendidikan. Secara bahasa, pendidikan berasal dari kata pedagogi yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua susunan kata, yaitu pes dan agagos. Pes artinya anak, agagos artinya membimbing. Jadi pedagogi berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam KBBI tahun 2022 juga, pendidikan didefinisikan sebagai proses pembelajaran atau pengajaran untuk mengembangkan kemampuan, karakter, dan kepribadian seseorang. Berdasarkan ini disebutkan juga di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1 Pasal pertama, yang menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan pendidikan dijelaskan oleh Diknas tahun 2013 halaman 326 mempunyai pengertian yaitu sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses pembuatan, serta mendidik serta cara mendidik. Selain itu dijelaskan juga oleh para ahli mengenai pengertian pendidikan oleh Ahmadi dan Uhbadiati di dalam bukunya Hidayat dan Abdillah tahun 2019 di halaman 24 mengemukakan bahwa pendidikan adalah pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak mencapai kedewasaan yang dicita-citakan dan berlangsung terus-menerus. Nah, dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara yang dikutip oleh Ali Yusuf Sabri di dalam buku Yusuf tahun 2018 di halaman 8-9 menjelaskan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, maksudnya bakat mungkin ya, yang ada pada anak agar mereka atau fitrah yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota sebagai manusia dan anggota masyarakat dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, dapat kami simpulkan dari keterangan-keterangan di atas bahwa pendidikan merupakan suatu proses yang sadar, terencana, dan berkesinambungan untuk membimbing peserta didik dalam mengembangkan potensi diri secara menyeluruh meliputi aspek spiritual, moral, intelektual, sosial, dan keterampilan agar mampu berperan aktif dalam masyarakat, mencapai kedewasaan, dan menggapai kebahagiaan serta kualitas hidup yang optimal. Nah, yang terakhir dari pengertian hakikat, definisi hakikat ilmu pendidikan. Pengertian ilmu pendidikan yaitu menurut Good dalam Abdurrahman dan kawan-kawan di tahun 2022 halaman 5, ilmu pendidikan adalah suatu bangunan pengetahuan sistematis yang mencakup aspek-aspek kuantitatif dan objektif dari proses belajar, juga menggunakan instrumen secara seksama dan mengajukan hipotesis pendidikan untuk diuji berdasarkan pengalaman yang seringkali dalam bentuk eksperimen. Nah, dijelaskan oleh Imam Barnardib dalam bukunya Abdurrahman juga dan kawan-kawan di halaman 5-nya, masih halaman 5 juga, menjelaskan bahwa ilmu pendidikan adalah ilmu yang membicarakan masalah-masalah umum pendidikan secara menyeluruh dan abstrak, dan pendidikan memiliki corak teoritis dan praktis. Corak teoritis artinya normatif atau menunjukkan standar nilai tertentu, sedangkan bercorak praktis maksudnya bagaimana pendidikan harus dilaksanakan.
Nah, dijelaskan oleh yang terakhir nih, ada keterangan dari Brojonegoro dan Sutojo dalam bukunya Hendro Wibowo tahun 1994 di halaman 123 bahwa ilmu pendidikan atau pedagogik adalah teori pendidikan, perenungan tentang pendidikan. Dalam arti luas, pedagogik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari soal-soal yang timbul dalam praktek pendidikan. Nah, intinya kami simpulkan dari keterangan para ahli di atas bahwa ilmu pendidikan adalah cabang ilmu yang sistematis dan terstruktur yang mempelajari serta membahas masalah-masalah pendidikan secara menyeluruh, baik dari segi teori maupun praktik, dengan tujuan memahami, merancang, dan melaksanakan proses pendidikan secara efektif. Ilmu pendidikan memiliki dua corak, yaitu teoritis dan yang menekankan norma prinsip dan standar nilai pendidikan, serta praktis yang menekankan penerapan pengetahuan tersebut dalam kegiatan pendidikan sehari-hari, termasuk penggunaan metode dan instrumen yang tepat untuk menguji hipotesis pendidikan secara empiris. Begitu kurang lebihnya. Mohon maaf dengan banyaknya kekurangan yang ada pada diri saya. Mohon maaf juga saya tidak bisa mengikuti Zoom karena sedang dalam perjalanan. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada Ibu Nurmalina atas keterbatasan saya dan teman-teman sekalian. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator.